Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nanda Rahmadani, mahasiswi UINSI Samarinda, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan prenatal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi pada manusia. Selanjutnya, tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap germinal. Tahapan germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu, zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks. Kemudian, menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Yang kedua, tahap embrionik. Tahap kedua masa kehamilan ini dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Yang ketiga, tahap fetal. Tahapan ketiga masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama masa ini, janin tumbuh dengan pesat, sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya dan organ sekaligus sistem tubuh menjadi lebih kompleks. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Pertama, teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan, saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Kemudian yang kedua, faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Yang ketiga, faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu menjadi stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Dan yang terakhir, lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Kemudian dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang telah ditentukan. Yang pertama, bawaan lahir. Bawaan lahir adalah faktor genetik yang memainkan peran penting dalam menentukan ciri-ciri fisik dan sifat individu, termasuk beberapa karakteristik yang dapat dipengaruhi oleh pembuahan. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin seseorang ditentukan oleh kromosom yang dibawa oleh sperma yang membuahi sel telur. Sperma yang membawa kromosom X akan menghasilkan anak perempuan, sedangkan sperma yang membawa kromosom Y akan menghasilkan anak laki-laki. Yang ketiga, jumlah anak. Setiap kali pembuahan berhasil, akan terbentuk satu individu baru. Jumlah anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keputusan orang tua, kesehatan ibu, dan faktor-faktor ekonomi. Yang keempat, urutan dalam keluarga. Anak-anak yang lahir dalam urutan tertentu dalam sebuah keluarga mungkin mengalami pengaruh dan pengalaman yang berbeda-beda. Ini dapat mempengaruhi perkembangan dan dinamika interpersonal dalam keluarga. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.